Gang sempit di ujung jalan. Mawar itu punya aturan tak tertulis, yang semua warga patuhi. Jangan keluar rumah jam 4 sore. Tidak ada yang terang-terangan menjelaskannya, tapi semua orang tahu sebabnya. Keranda lewat. Setiap hari, tepat pukul 4 sore, keranda mayat melintas pelan di gang sempit itu. Tidak ada suara azan kematian, tidak ada pelayat, tidak ada iring-iringan orang berkain putih. Hanya keranda tua berlapis kain hijau pudar, dibawa oleh 4 orang yang wajahnya tak bisa dilihat jelas kabur, seperti diselubungi kabut yang membuat bulu kuduk berdiri. Keranda itu selalu melewati depan rumah Pak Nurman, lalu menghilang begitu saja di tikungan sempit yang langsung buntu. Orang-orang di gang itu tak pernah berani bertanya. Anak-anak dilarang main sepulang sekolah, jendela ditutup, tirai dilipat rapat, dan siapapun yang mendengar suara langkah berat keranda itu hanya bisa menunduk dan berdoa. Pak Nurman sendiri jarang terlihat. Meski usianya disebut-sebut sudah hampir 70, wajah dan tubuhnya masih segar. Kulitnya kencang, rambutnya hanya sedikit memutih. Lah tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Rumah yang paling besar dan paling tua di gang itu, penuh pepohonan besar dan jendela kayu yang selalu tertutup. Orang bilang Pak Nurman punya ilmu. Dulu, ia sering bertapa di hutan kecil belakang kampung. Pernah suatu malam terdengar suara gong besar dari arah rumahnya, padahal tak ada gamelan di situ. Lalu sejak saat itu, wajah Pak Nurman tak lagi menua. Semua berjalan seperti biasa sampai suatu hari, tepat pukul 4 sore, keranda itu berhenti untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun. Keempat sosok itu tak berjalan terus. Mereka berdiri diam di depan rumah Pak Nurman, tidak bergerak, tak bersuara, hanya berdiri dengan kepala tertunduk, dan keranda di atas. Bahu warga yang mengintip dari sela tirai langsung menutup jendela. Ada yang histeris, ada yang muntah. Anak kecil menangis tanpa sebab. Gang itu berubah dingin seolah waktu beku. Sore itu, langit tak kunjung gelap. Matahari seolah menolak tenggelam waktu, seakan berhenti di antara detik ke-4 sore dan kengerian. Dan ketika akhirnya keranda itu menghilang seperti biasa, sesuatu berubah. Pak Nurman menghilang. Malamnya, warga mendatangi rumah Pak Nurman, tapi pintu terkunci. Ketika beberapa pemuda berani mendobrak, mereka menemukan rumah dalam kondisi aneh. Perabotan ditata rapi, meja makan penuh dengan sesaji bunga 7 rupa, kemenyan masih membara di sudut ruangan, dan di tengah ruang tamu tergeletak sebuah kitab tua berwarna hitam. Salah satu warga, Pak Rinto, yang dikenal cukup paham hal gaib, membukanya. Lembar pertama hanya ada 1 kalimat, yang menolak waktu akan ditagih oleh waktu. Syarat keabadian. Bab 1 lembar berikutnya berisi tulisan tangan Pak Nurman, berupa pengakuan yang membuat semua orang yang membacanya pucat pasi. Aku bukan orang biasa. Pada tahun 1993, aku bertapa di Gunung Lawu selama 40 hari. Aku ingin menolak takdir, menolak tua, menolak mati. Aku tak ingin melihat tubuhku melemah seperti ayahku dulu, yang dikubur dalam keadaan menyedihkan. Seseorang menemuiku di malam ke-40. Sosoknya tinggi, berjubah kelabu, bermata merah menyala, lah memberiku pilihan. Hidup selamanya, tapi kelak harus membayar. Bayarannya bukan nyawa, tapi waktu. Aku tak mengerti saat itu, dan aku mengangguk. Setiap hari, keranda akan lewat, mengingatkanmu bahwa waktumu dipinjam. Dan pada waktunya, kau akan dikembalikan. Aku pikir itu cuma simbolis, tapi sejak malam itu, tubuhku tak lagi menua. Luka sembuh sendiri, uban tak tumbuh, tapi setiap jam 4 sore, keranda itu lewat. Sejak menempel 3 kini, aku tahu, aku tak bisa lari dari waktu. Dan waktuku telah habis. Beberapa hari setelah pengakuan itu ditemukan, warga mulai mendengar suara aneh dari rumah Pak Nurman. Suara langkah di atas loteng, bunyi gerendel pintu dibuka sendiri, tangisan lirih dari balik kamar. Bahkan, beberapa anak muda yang nekat mendekat malam-malam mengatakan melihat bayangan tubuh tanpa kepala mondar-mandir di jendela atas. Tapi yang paling menakutkan, keranda itu masih lewat. Dan kini, setiap jam 4 sore, kain penutup keranda terlihat berlumuran darah. Mbah Darmi, dukun sepuh yang tinggal di ujung desa, akhirnya dipanggil. Lah datang membawa dupa dan keris kecil, lalu bermalam di rumah Pak Nurman. Pagi harinya, ia keluar dalam keadaan syok. Suaranya gemetar saat berkata, kerandanya belum puas. Pak Nurman menolak waktu, tapi sekarang tubuh dan jiwanya terjebak antara dunia ini dan dunia yang seharusnya. Telah tidak dikubur, tidak dikembalikan. Itulah sebabnya keranda masih lewat, lah menjemput terus, tapi tak pernah bisa membawa pulang. Orang-orang bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Mbah Darmi hanya menjawab lirih, temukan jasadnya, atau kerandanya akan mulai menjemput yang lain. Dan itulah yang
Terjadi hari ke-7 sejak keranda berhenti. Di depan rumah Pak Nurman, seorang ibu-ibu tua ditemukan meninggal mendadak di dapurnya. Wajahnya menatap langit-langit, matanya terbuka lebar, tangannya mencakar lantai. Di jam dinding rumahnya, jarumnya berhenti di angka 4. Hari ke-10, seorang pemuda lari dari gang sambil menjerit, mengaku melihat keranda masuk ke rumahnya sendiri. Esoknya ia hilang, yang tersisa hanyalah bekas kain putih. Terbakar di halaman. Rumahnya jam 4 sore kini menjadi waktu paling menakutkan di desa itu. Semua orang menyalakan doa, membakar dupa, dan menempelkan ayat suci di jendela. Dan pada hari ke-30, seorang anak kecil dari keluarga baru yang tak tahu aturan bermain sepeda di gang saat jam menunjukkan pukul 15.58 ibunya menjerit dari dalam rumah, menyuruhnya masuk. Tapi anak itu tertawa-tawa, tak peduli. Dan kemudian, sunyi gang itu mendadak sepi. Tak ada suara burung, tak ada angin. Dari ujung gang, keranda itu muncul. Langkah para pembawanya bergema berat, tanpa suara, tanpa peringatan. Anak itu berdiri terpaku, sepedanya jatuh. Lalu dengan mata membelalak, ia menunjuk sesuatu di balik keranda. Itu kakek Nurman. Tapi saat warga membuka pintu dan berlari menjemput, anak itu sudah tak ada. Yang tertinggal hanya sepedanya dan jam tangan mainan yang pecah di angka 4. Sejak itu, setiap jam 4 sore, satu nama warga akan hilang dari catatan RT. Tak ada jasad, tak ada suara. Hanya satu hal yang pasti, keranda itu tetap lewat. Dan di dalamnya, kain putihnya kini makin basah entah oleh air atau darah. Sejak hari ketika anak kecil itu menghilang, ketakutan di Gang Mawar menjelma menjadi kegilaan kolektif. Orang-orang tak lagi hanya menutup jendela, mereka mulai menyegel rumah dengan garam, menggantung boneka penolak bala di depan pintu, dan tidur di bawah ayat-ayat suci yang digantung di setiap sudut ruangan. Desa kecil itu berubah seperti wilayah terkutuk, seakan malaikat maut menetap di antara mereka. Beberapa keluarga memilih pindah. Ya, namun anehnya, meski sudah jauh dari gang, mereka tetap bermimpi didatangi keranda. Dalam mimpi itu, suara langkah berat terus mendekat, disertai kain putih yang mengelupas sendiri, memperlihatkan tulang manusia yang bergerak. Mereka terbangun dengan keringat dingin, dan jam di meja selalu menunjuk pukul 4. Semua merasa tak aman. Dan satu pertanyaan terus membayangi warga. Di mana jasad Pak Nurman? Jika memang ia dibawa makhluk itu, mengapa arwahnya belum pergi? Mengapa keranda terus datang, dan malah menjemput lebih banyak nyawa? Akhirnya, pemuda paling berani di gang itu Raka mengusulkan ide yang dianggap gila, membongkar rumah Pak Nurman. Aku yakin tubuhnya masih di sana, katanya, suara tegas meski wajah pucat. Mungkin dikubur, mungkin disembunyikan, tapi kalau tidak ditemukan, keranda itu akan terus datang. Sampai semua kita hilang. Sore itu, pukul 3 kurang 15 menit, Raka dan 4 warga lainnya masuk ke rumah Pak Nurman. Mereka membawa cangkul senter dan air doa yang diberkati Mbah Darmi. Rumah tua itu masih sama, dingin, penuh debu, dan aroma dupa basi yang menyesakkan. Mereka mulai dari halaman belakang. Tanah keras, tapi Raka bersikeras menggali di bawah pohon beringin kecil yang mencurigakan. Sekitar 30 menit menggali, cangkul Raka mengenai sesuatu, kayu. Peti tua, dengan gemetar, mereka membuka perlahan, isinya kosong. Hanya ada jubah abu-abu dan sisa rambut putih yang sudah rontok, tapi di dasar peti tertulis dengan darah kering. Waktu tidak bisa dikubur, lah harus ditebus. Raka mengumpat dan membanting cangkul. Mereka berbalik, hendak menggali di tempat lain, ketika tiba-tiba udara berubah dingin. Senter mati, jam di tangan. Raka berhenti berdetik tepat pukul 4.00, dan dari dalam rumah terdengar suara berat, serak, dan retak seperti tenggorokan patah. Waktunya telah lunas, mereka semua membeku, tak bisa bergerak, hanya bisa menatap ke arah pintu belakang yang perlahan terbuka sendiri. Di balik pintu, keranda itu berdiri, tapi kali ini tak dibawa siapapun. Ella melayang. Kain putihnya terangkat pelan, dan dari dalam keranda, muncul tangan kurus tulang belulang, yang memegang jam pasir, berisi pasir hitam. Lalu satu persatu, butiran pasir itu jatuh, menimbulkan suara tik-tak seperti detik jam, raksasa tik-tak, 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 dan saat butiran terakhir jatuh, satu warga langsung tertarik masuk ke dalam keranda. Ella menjerit, tubuhnya melintir, lalu hilang seolah ditelan kain putih. Raka menjerit, mengayunkan cangkul ke arah keranda, tapi benda itu menembus udara kosong. Keranda itu melayang ke langit, menghilang perlahan, meninggalkan sisa angin dingin dan gema tangisan lirih. Esoknya, warga geger. Nama satu orang kembali hilang dari catatan. RT namun berbeda dari sebelumnya.
Keranda tidak lewat sore itu, dan keesokan harinya pun tidak. Warga mulai berharap, mungkin kutukan telah berakhir. Mbah Darmi berkata, tebusan sudah mulai diterima, tapi belum cukup. Arwah Pak Nurman belum damai, dan jamnya belum pecah. Lalu ia mengambil jam pasir hitam yang ditemukan di rumah Pak Nurman, lalu menunjukkannya pada warga dan semua ngeri melihat pasir di dalamnya. Mati berjatuhan, satu demi satu. Selama butiran ini masih ada, katanya. Keranda bisa kembali. Kapan saja. 2 minggu berlalu tanpa kejadian. Hingga suatu malam, Raka duduk di beranda rumahnya, menatap bulan. La merasa lega. Sejak penggalian itu keranda tak muncul, bahkan mulai bisa tidur nyenyak. Tapi malam itu, angin berdesir aneh. Pohon-pohon bersuara mesra, seperti bisikan samar. Dan dari kejauhan, ia mendengar suara roda berat digeret batu. Raka berdiri perlahan, wajahnya pucat. La melirik jam pukul 4 pagi. Mustahil, bisiknya. Namun, sebelum sempat menutup pintu, ia melihat sesuatu melintas di ujung gang. Bayangan panjang. Keranda itu. Tapi kini tidak berlapis kain. Putih tak melainkan kain hitam. Dan di atas keranda itu, berdiri sosok tinggi berjubah kelabu dengan wajah Pak Nurman. Tapi wajah itu bukan lagi manusia. Matanya kosong, bibirnya dijahit, dan dari sela-sela, bajunya mengalir pasir hitam. Tiada henti Dolea menatap langsung ke arah Raka dan berkata tanpa suara, waktu belum habis. Dan jam pasir di tangan sosok itu masih penuh.